이씨. 아니야, 여기 애들 형님 지금 안 좋으니까 가세요. Kembali lagi di channel Satria Film. Kali ini saya akan membahas alur film baku hantam lagi yang berjudul The Outlaws. Film ini merupakan film Korea terbaru yang mengangkat genre action dan crime. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Scene dibuka di sebuah tempat yang bernama Distrik Garibong, di mana pada kota ini sudah terdapat dua gangster dari Cina yang selalu tawuran terus-menerus, dan mereka adalah geng Venom dan juga geng Isu. Dan di sini terjadilah baku hantam antar kedua geng tersebut sampai akhirnya datanglah si Ma Dong-seok dan langsung memisahkan mereka berdua yang sedang berkelahi sambil teleponan. Terlihat santai banget bagi dia untuk memisahkan kedua orang tersebut. Ma Dong-seok kali ini berperan sebagai Ma Suk-du dan ia berperan sebagai anggota polisi yang disegani para gangster dan paling disegani oleh anggota polisi lainnya. Suk-du dan timnya lalu menuju ke sebuah tempat untuk melakukan investigasi kasus penusukan. Suk-du langsung melihat tato bergambar ular dan benar saja orang tersebut merupakan anggota gangster dari geng Venom. Mengetahui hal tersebut, Suk-du langsung menuju markas geng Venom dan menemui ketua geng tersebut, ia bernama Ah Sung-tae. Lalu Suk-du mencari informasi melalui ketua gangster tersebut. Namun ia sempat dihalangi dulu oleh anak buahnya Ah Sung-tae. Suk-du awalnya ngobrol secara baik-baik, namun karena mukanya yang sok keras, Suk-du langsung menamparnya hingga terjatuh. Mendengar ada keributan, Sung-tae langsung keluar untuk menemui Suk-du. Nah, Suk-du pun mendapatkan informasi dari anak buahnya Sung-tae yang bernama Chang-won, kalau pelakunya mungkin dari anggota geng Isu. Suk-du dan rekannya langsung mendatangi tempat tongkrongan geng Isu, lalu ia melihat salah satu anggota geng Isu yang pergerakannya mencurigakan dan lalu mengejarnya. Meskipun Suk-du dihadang anggota geng Isu, ia mah tetap berani dan santai untuk menghadapi gangster tersebut. Melihat salah satu anggotanya dijedugin kepalanya oleh Suk-du, orang itu pun langsung segera melarikan diri. Suk-du pun akhirnya berhasil menangkap pria ini, namun pria ini lalu mengeluarkan pisau dan ia menodongkan ke Suk-du. Namun tahukah kalian apa yang akan dilakukan oleh Suk-du? Yap, ia menyuruh pria itu untuk memasukkan pisaunya ke dalam kantung plastik. Scene beralih ke tempat yang banyak sampahnya, di mana di situ terdapat sekelompok anggota geng yang bernama Black Dragon yang dipimpin oleh Jang Chen. Mereka juga ditemani oleh anak buahnya yang sudah berhasil menculik seseorang dan mengeluarkannya dari bagasi mobilnya. Jang Chen lalu menyuruh pria itu untuk menghubungi atasannya entah untuk kepentingan apa, namun karena atasannya itu juga enggak mengangkat teleponnya, Jang Chen menyuruh anak buahnya untuk dipukuli, karena ia tidak bisa membayar hutangnya. Scene lalu beralih ke Suk-du yang saat ini kesal banget karena si tersangka tidak mau berbicara mengenai kasus penusukan itu, sampai akhirnya harus memasukkan pria ini ke tempat penarik kebenaran. Tak lama kemudian Kapten Jeon pun datang lalu marah-marah karena kinerja Suk-du dan anak buahnya itu terlalu lambat. Sampai-sampai para atasan polisi mulai meragukan kinerja dari Suk-du dan kawan-kawan itu, karena sudah dipanas-panasin oleh atasannya itu, Suk-du dan kawan-kawan langsung mendatangi kelompok gangster Isu. Dan mereka sempat dihadang dulu oleh anggota gangster Isu, lalu beraninya ia memegang dada Suk-du dan terjadilah baku hantam. Ketika Suk-du masuk ruangan ketua gangster itu, ruangan itu pun terlihat kosong, namun Suk-du sudah mengetahui kalau ketua gangster berada di tempat itu. Ketika Suk-du memukul meja, tiba-tiba si botak keluar dari tempat persembunyiannya dan ia bernama Chang Isu. Suk-du di sini kesal banget karena sudah membuat atasannya itu marah-marah ke dirinya. Suk-du lalu mempertemukan kedua bos gangster itu, lalu menyuruh mereka berdua untuk saling berdamai dan saling berjanji untuk tidak melakukan tawuran lagi. Awalnya singil namun ujung-ujungnya mereka mau baikan, karena takut kepada Suk-du.
Si Sukdu ini emang hedonlah bisa memperlakukan kedua bos gangster ini layaknya seperti bocil. Setelah berfoto bersama, Sung Tae langsung mendapatkan telepon dari anak buahnya dan ia lalu segera mendatangi ke sebuah tempat. Sesampainya di sana Sung Tae melihat anak buahnya sudah dalam keadaan babak belur, orang ini yang sudah dihajar oleh geng Black Dragon. Jiang Chen lalu menjelaskan kalau anak buahnya itu sudah telat membayar hutangnya, namun di sini ia tidak peduli dan tetap mencoba memakinya kembali, namun naasnya dia harus ditusuk hingga dikeroyoki oleh anak buahnya Jiang Chen. Dan kini Jiang Chen berhasil menguasai geng Venom karena sudah mengalahkan ketuanya. Sin lalu kembali ke Sukdu yang sedang diundang oleh gangster lainnya yang dipimpin oleh Huang. Sukdu lalu dihidangkan minuman keras lalu ia meminumnya sampai mabok dan akhirnya ia pun tertidur. Sementara itu di waktu yang bersamaan geng Black Dragon mendatangi tempat tersebut. Lalu ia pun dibangunkan oleh cewek yang bernama Elsie yang tadinya menemaninya. Elsie lalu mengatakan kalau ada polisi datang ke tempat itu. Sukdu pun terkejut karena ada banyak polisi yang sedang berada di sana, dan Sukdu pun hendak pergi dari tempat itu, namun tiba-tiba anak buahnya muncul. Sukdu dan anak buahnya segera mengecek tempat tersebut yang ternyata geng Black Dragon sudah membuat kerusuhan di sana dan memotong tangan manajer karaoke. Sukdu lalu menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan para cewek-cewek untuk dimintai informasi. Akhirnya Sukdu mendapatkan informasi bahwa pelaku onar ini menggunakan aksi Cina yang berasal dari provinsi Gyeongsa. Tak lama kemudian datanglah geng Huang ke si Sukdu dan ia berniat untuk menyelidikinya sendiri. Namun ia masih dilera oleh Sukdu, dan setelah Sukdu pergi, Huang menyuruh anak buahnya untuk mencari si pelaku tersebut. Di tempat lain di sebuah bar anggota geng Black Dragon sedang hitungin duit hasil tagihannya itu, Jiang Chen yang melihat istri dari Chang Won pun tertarik kepadanya. Jiang Chen pun lalu menanyakan kepada Chang Won di mana sih kok kamu bisa mendapatkan istri secantik itu. Jiang Chen pun berencana untuk menguasai wilayah Isu, dan ia lalu menyuruh anak buahnya untuk segera melakukannya. Kembali ke Sukdu dan anggota polisinya, di mana mereka sedang menyelidiki mengenai pelaku tersebut dan mengetahui kalau sidik jarinya itu tidak terdeteksi. Nah, pada saat Sukdu mau pergi, timnya itu dikejutkan dengan rekaman CCTV yang memperlihatkan Sukdu yang berada di sana. Lalu Sukdu pun ngeles dengan menjawab itu bukan saya berai bajunya saja beda. Dan Sukdu lalu menyuruh anak buahnya untuk melakukan pencarian pelaku tersebut sampai akhirnya mereka melihat ada 3 orang yang mencurigakan. Sukdu memulai melakukan pencariannya, dimulai dengan kembali menemui ketua gangster Isu di restoran. Ia lalu menyuruh Isu membawa geng tersebut ke hadapannya Sukdu dalam keadaan sadar. Sukdu pun lanjut melakukan pencariannya bersama kedua pria ini mengenai insiden di bar tersebut. Ia memberitahu kalau Sung Tae sudah tewas dan ia mendapatkan informasi tersebut dari Chang Won. Tak lama kemudian Sukdu mendapatkan telepon dari anak buahnya kalau mereka sudah menemukan jasad yang dimutilasi, dan sesampainya di sana ia sedikit terkejut karena mayat itu adalah mayatnya Sung Tae. Di tempat lain, geng Black Dragon mulai memasuki kawasan geng Isu dan langsung membuat keributan dengan merusak semua barang milik geng Isu. Yisu pun lalu mendatangi geng tersebut karena tahu markasnya diserang. Yisu dengan berani langsung mendatangi Jiang Chen. Namun seketika Yisu jadi takut karena tahu bahwa anggotanya sudah ditumbangkan oleh geng Black Dragon yang di luar itu. Dan dengan terpaksa Yisu menyerahkan tempat kekuasaannya itu kepada Jiang Chen. Setelah Sukdu dan kawan-kawan selesai mengidentifikasi mayat Sung Tae, ia lalu mengajak anggotanya untuk makan bersama dan juga membuat rencana bagaimana caranya untuk menangkap geng Black Dragon. Nah, ketika asik makan-makan dengan anggotanya itu, Sukdu tak sengaja melihat ada salah satu anggota dari geng Black Dragon yang lagi makan juga. Sukdu pun langsung menyuruh timnya untuk bersiaga. Namun aksinya mereka itu pun ketahuan oleh ketua geng Black Dragon dan terjadilah pengerusuhan.
Ketua geng pun kabur dan mereka pun gagal untuk menangkapnya, sedangkan Shin menuju ke Changwon yang sedang KDRT dengan istrinya, dan dengan aksinya itu ia didatangi oleh seseorang dan ketika ia mencoba keluar. Dan ternyata itu adalah geng Huang. Di sana Huang menanyakan di mana mereka bisa menemukan geng Black Dragon, namun Changwon malah bilang tidak tahu. Nah dia malah bilang kalau dirinya lah yang bakal mencoba membunuh bos geng Black Dragon. Karena istrinya sudah dipaksa untuk melakukan hubungan mantap-mantap oleh bosnya. Shin lalu kembali ke Suk-du yang menuju ke rumah sakit untuk menemui anak buahnya yang kesiram air panas oleh geng Black Dragon. Ia lalu curhat ke Suk-du kalau dirinya sepertinya tidak akan lagi ikut pencarian si geng Black Dragon itu karena dirinya merasa takut. Suk-du pun memahaminya dan ia lalu menyuruhnya untuk berpindah ke posisi kembali ke badan intelijen dan tidak lagi bersama Suk-du. Suk-du pun lalu pergi ke restoran dengan tujuan menyantaikan diri. Tak lama ada seorang bocil datang dan ia melihat luka di badan Suk-du dan ia lalu mengobatinya. Shin lalu beralih ke tempat perjudian geng Yisu yang saat ini sudah diambil alih oleh geng Black Dragon. Nah ketika anggotanya sedang asik ngobrol tiba-tiba ada mobil yang menabrak tembok sampai temboknya hancur. Ternyata mereka adalah geng Yisu. Nah keesokan paginya geng Black Dragon pun mencoba membalaskan dendam kejadian semalam itu, namun Yisu di sini sudah mempersiapkan rencananya terlebih dahulu. Yisu dan anggotanya berhasil mengepung anggota Black Dragon di ganggang sempit dan terjadilah baku hantam antar geng. Di tengah kerusuhan ini datanglah Suk-du dan anak buahnya untuk melerai kerusuhannya, walaupun ia hanya berdua saja. Di sini geng Black Dragon malah sok-sokan mau melawan Suk-du. Akhirnya salah satu anggota Black Dragon berhasil ditangkap namun yang satunya lagi berhasil kabur. Nah Jiang Chen pun langsung mendapatkan kabar bahwa salah satu anggotanya tertangkap polisi. Suk-du dan anggotanya lalu menginterogasi pria anggota geng Black Dragon itu. Namun dia tidak mau berbicara sampai-sampai dia mau menggigit lidahnya sendiri supaya tidak bisa berbicara. Namun di sini terjadi kejadian lucu, mereka mencoba menahan dagunya supaya tidak menggigit lidah itu. Shin lalu beralih ke tempat pesta ulang tahun ibunya Yisu dan tak lama kemudian datanglah salah satu anggota geng Black Dragon, lalu ia mengacaukan acaranya itu. Jiang Chen pun lalu datang dan langsung membantai beberapa anggota dari geng Yisu. Nah di sini sempat terjadi perkelahian antara Yisu dan Jiang Chen. Namun pada akhirnya Jiang Chen berhasil mengalahkan Yisu dengan cara menusuknya. Kejadian itu pun langsung menjadi viral di berita. Nah Suk-du dan anggotanya yang melihat kejadian itu mereka pun langsung kelihatan sedikit putus asa gitu. Namun Suk-du tetap masih belum menyerah dan tetap teguh untuk menangkap mereka semua. Nah Suk-du dan kaptennya itu tak lama dipanggil oleh kepala kepolisian. Mereka lalu dihadapkan dengan anggota unit pembunuhan SAL di mana unit inilah yang nantinya bakal mengambil alih kasus Black Dragon. Di sini sempat terjadi perdebatan dan Suk-du di sini mencoba membuat kesepakatan bahwa dirinya dan timnya bakal segera menangkap Black Dragon tersebut. Namun entah kenapa keadaan malah menjadi tambah rusuh, dan Suk-du seketika memisahkan mereka dan meminta maaf kepada unit itu. Di tempat lain Jiang Chen sedang membuat kesepakatan dengan seorang pembisnis untuk menyingkirkan lawan bisnisnya dan juga menyingkirkan geng Huang. Nah ketika mereka mau makan bersama, Changwon memutuskan untuk menunggu saja di mobil. Dan ternyata disinilah Changwon mulai untuk menghubungi geng Huang. Pada saat mereka sedang menikmati makanannya, anak buah Jiang Chen pun dikejutkan dengan kedatangan anggota geng Huang, dan disinilah terjadi pengeroyokan yang sangat hedon. Jiang Chen berhasil kabur, dan ketika ia bertanya kepada Changwon siapa orang itu, namun sayang sekali malah Changwon sendirilah yang tewas.
Sukdu yang mengetahui bahwa itu adalah ulahnya geng Huang, ia mencoba menghampirinya namun sempat dicegah lagi oleh pria berbadan gede ini dan anehnya orang itu malah ngeremehin si Sukdu, lalu Sukdu pun memukulnya hingga pingsan. Sukdu langsung menghampiri Huang lalu menegurnya supaya tidak ikut campur dalam masalah ini, namun si Huang tetap masih mencari geng Black Dragon. Sukdu pun akhirnya mengadakan pertemuan antara dirinya dengan pedagang dan warga sipil di sana, supaya untuk selalu mengawasi pergerakan geng Black Dragon itu. Nah, para warga sempat menolak karena mereka itu takut dengan geng Black Dragon, namun seorang bocil yang sempat mengobati luka Sukdu waktu itu mencoba meyakinkan warga di sana. Ia juga sudah kesal melihat gangster yang selalu membuat kerusuhan orang sana-sini, ia hanya ingin hidup tenang tanpa adanya gangguan para gangster-gangster sialan itu. Mendengar ceramah dari bocil itu, para warga pun sontak jadi sadar dan mereka-mereka siap membantu Sukdu dan anggotanya. Nah, anggota Sukdu memerintahkan setiap warga yang berjumpa dengan anggota Black Dragon untuk segera memfoto ataupun merekam kejadian tersebut, dan lalu menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Akhirnya Sukdu mendapatkan foto-foto wajah pelaku kriminal gangster Black Dragon itu. Sukdu merancang sebuah jebakan dan menugaskan dua orang ini untuk menyamar menjadi polisi Cina dan menjebak si botak ini. Ia menggunakan si botak ini menjadikan sebagai alat untuk menangkap Jiang Chen dan anggotanya dalam waktu sehari saja. Kita lalu beralih ke si botak dan si Jiang Chen yang lagi berkumpul. Si botak lalu bilang kalau dirinya sekarang mempunyai relasi bisnis narkoboy. Ia pun percaya kalau polisi-polisi tadi itu adalah polisi yang korup yang bisa membantunya untuk melancarkan bisnisnya. Awalnya Jiang Chen tidak percaya, namun setelah si botak mengeluarkan buktinya, Jiang Chen pun jadi langsung kepincut. Dan akhirnya si botak langsung menghubungi kedua pria ini dan siap untuk menemuinya. 야, 준비할 거 많으니까 빨리빨리 움직이자. 너 잘했어, 임마. 3번. 여기 7번밖에 못 왔어. 야, 지금. Salah satu anggota polisi pun sudah mulai melihat pergerakan geng itu dan mulai memasuki tempat pertemuan bisnisnya. Saat mereka mulai masuk menemui kedua polisi samaran itu, disinilah Sukdu dan timnya ikut masuk dan Jiang Chen di sini tidak ada, melainkan tujuannya Jiang Chen itu mendatangi Huang dan berniat untuk membunuhnya. Huang di sini hampir saja kena tusuk, namun untungnya dia berhasil selamat karena ada polisi ini yang menyelamatkannya. Nah, saat Sukdu hendak menangkap anggota geng ini, ia mendapatkan kabar dari polisi ini kalau dia berhasil mengikuti pergerakan Jiang Chen menuju ke tempat persembunyiannya dan lalu mengirim lokasi lewat WhatsApp. Di tempat persembunyiannya, Jiang Chen mendapatkan kabar kalau anak buahnya itu sudah tertangkap oleh polisi. Lalu dia mulai berinisiatif untuk mengambil paspor dan bakal pergi dari negara itu. Namun ketika hendak pergi, ia dihadang oleh polisi untuk mengulur waktu sampai Sukdu dan timnya datang. Sukdu berhasil menabrak mobil Jiang Chen, namun sialnya pintu mobil Sukdu terkunci. Sementara Jiang Chen malah berhasil kabur. Dan setelah berhasil keluar, Sukdu mengajar anak buahnya Jiang Chen. Tak sampai di situ, Sukdu langsung lanjut untuk mengejar Jiang Chen. Jiang Chen lalu pergi dan bersembunyi di sebuah tempat di restoran dan di sana ada bocil ini. Mereka tahu betul siapa dia dan si kakek langsung menyuruh si bocil ini untuk bersembunyi. Namun di sini Jiang Chen secara tidak sengaja melihat foto-foto dari anak buahnya itu di sebuah buku. Si bocil di sini sambil mencoba untuk menelepon Sukdu, namun ia ketahuan. Tak lama Sukdu pun ke restoran dan ia melihat kakek dan si bocil dalam keadaan terkapar dan berdarah. Sukdu pun langsung segera memanggil mobil ambulans. Nah, si bocil di sini sedikit berbisik-bisik ke Sukdu kalau dia bakal pergi ke Cina, maksudnya si Jiang Chen. Sin lalu berpindah ke Jiang Chen yang sedang berada di toilet bandara. Nah, ketika ia keluar dari toilet, ia sudah dihadang oleh Sukdu dan disinilah terjadi perkelahian yang sangat seru antara Jiang Chen dan Sukdu.
detik-detik terakhir polisi akhirnya berhasil menangkap 30 anggota gangster di mana angka tersebut merupakan prestasi terbaik polisi Korea untuk saat ini, dan scene ditutup dengan Suk-du yang akhirnya bisa ketawa-ketawa dan lalu mentraktir makan anak buahnya. Dan film pun selesai. Dan itulah alur cerita film The Outlaws. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam hangat untuk keluarga di rumah.